Oke. Nah, jadi untuk materinya sebentar juga saya berikan. Ada dalam bentuk video juga ya. Nah, jadi untuk gerak vertikal, jadi saya berikan contoh ya, atau rumusnya dulu. Kemarin kan sudah dituliskan rumusnya ya, atau belum dicatat? Kalau belum dicatat saya tuliskan lagi. Ya, jadi untuk gerak vertikal itu kemarin hubungannya dengan gerak horizontal. Saya sudah tuliskan rumusnya. Untuk kecepatan akhir ya, VT sama dengan V0 plus minus G dikali T. Nah, ini kemarin sudah saya tuliskan, tapi tidak apa-apa saya tulis ulang ya. Kemudian S diganti H kemarin ya, H sama dengan V0 dikali T. Kemudian plus minus 1/2 dikali G dikali T pangkat 2. Ini sudah ada juga kemarin. Kemudian apalagi? Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AE12 dikali G dikali H. Ini sebetulnya tidak terlalu rumit ya, tinggal dilihat nanti apa yang ditanyakan ya, dan yang mana yang diketahui. Nah, ini sudah ada juga keterangannya kemarin. G itu percepatan gravitasi ya. H itu bisa ketinggian atau jarak. Ini jarak dalam arah vertikal. Jarak dalam arah vertikal. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi ya. G ini percepatan gravitasi. Ya, bisa juga tinggi, bisa sama ya. Kalau percepatan gravitasi ini kalau di bumi itu sekitar 10 meter per sekon pangkat 2. Ya, ada yang tulis 9,8, tapi kalau mau gampang dibulatkan saja 10 meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut contoh soal. Ya, apakah tulisan saya bisa dibaca? Bisa jadi? Bisa Pak. Oke. Ya, misalnya sebuah benda dilemparkan ke atas ya. Jadi misalnya ada orang kurang kerjaan ini melemparkan sebuah benda ke atas. Sebuah benda dilemparkan ke atas. Oke. Dengan kecepatan awal ya, misalnya 20 meter per sekon dia. 20 meter per sekon. Oke. Yang ditanyakan di sini siapakah yang melemparkan benda itu? Nah, kalau benda dilempar ke atas, itu kan akan kembali ke bawah nih, akan kembali ke bawah. Kecuali yang dilempar ke atas mungkin balon gas atau balon udara, itu akan naik terus. Kenapa naik terus? Karena dia tetap berpengaruh terhadap gravitasi ya, tapi dia naik terus itu karena masalah massa jenis. Balon udara itu di dalamnya gasnya itu lebih ringan daripada udara, makanya dia melayang di udara. Kalau di air namanya terapung ya, kalau di udara kan melayang. Mirip dengan benda yang terapung ya. Misalnya ada gabus, kita paksa ke dalam air, masukkan ke dalam air, pasti dia akan naik ya, mirip dengan balon udara ya. Karena massa jenisnya balon udara lebih kecil daripada massa jenis udara itu sendiri ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Itu penjelasannya kenapa bisa balon udara terbang ya, karena meskipun dia berat biasa ada orang bisa sampai 10 orang di balon udara yang besar balon udara yang besar itu bisa naik karena diisi dengan gas yang lebih ringan. Oke, kalau ini misalnya ada benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon misalnya ya. Yang ditanyakan di sini adalah waktunya dulu ya. Selama
Misalnya berapa ini? 2 detik atau 3 detik. Ya. Yang ditanyakan di sini berapa kecepatan akhir benda tersebut. Sorry, bukan 20, ini terlalu rendah kalau 20 mobil gitu. 120 meter per sekon. Jadi ditambah saja satu di sini, 120 meter per sekon. Berapa kecepatan akhir benda tersebut? Oke. B, ketinggian. Ya, ketinggian benda tersebut setelah dilempar selama 3 detik atau setelah 3 detik. Oke. C, bermas. Oke, C, tinggi maksimum. Ya, bisa tinggi maksimum di sini yang dicapai oleh benda. D, lama atau waktu ya, lama benda tersebut itu berapa lama ya melayang di udara. Ya. Nah, jadi ini sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. Ya. Nah, ini selama 3 detiknya ini, ya. Nah, ini nanti dihitung berapa kecepatan akhir ini setelah 3 detik bergerak, itu maksudnya. Nah, berapa ketinggiannya setelah 3 detik bergerak. Ya, sebetulnya biar di soal kan biasa ada yang terkecoh di soal-soal seperti ini, ya. Jadi meskipun ini saya diketahui, ya, ini saya diketahui, itu kita sudah dapatkan nanti berapa tinggi maksimumnya, ya. 3 ini nanti dicari yang 3 detiknya ini dimasukkan nanti ketika ditanyakan kecepatan akhir, ya berarti nanti 3 di sini, 3 detik kita masukkan di sini setelah 3 detik. Ketinggian benda itu berarti harus ada waktunya. Kalau tinggi maksimum biar tidak ada sebetulnya waktunya. Kita bisa cari dengan menggunakan ini. Kecepatan awalnya 120 meter per sekon. Oke, lanjut. Ya, jadi sebelum menjawab persoalan ini kita harus tahu dulu bagaimana prosesnya ketika benda itu dilempar ke atas. Ya, jadi saya tuliskan ini jawab di sini. Nah, ketika benda dilempar ke atas, misalnya ini ada benda di sini ya. Nah, anggaplah ini dilempar ke atas ya. Oke. Kira-kira kalau dilempar ke atas bendanya lama-lama akan berhenti atau tidak? Masih kedengaran suara aku, Di? Masih, Pak. Oke. Ya.
Jadi ketika benda dilempar pasti dia berhenti di atas di sini, pasti dia berhenti. Oke, kemudian kembali lagi ke bawah. Ya. Nah, anggaplah ini vertikal di sini bukan parabola ya, ke atas kembali ke bawah. Nah, ini dimisalkan V0-nya. Nah, kalau misalnya benda dilempar ke atas, ya itu pasti harus memiliki kecepatan awal, kecuali kalau bendanya dari atas ke bawah. Atau kalau dari bawah ke atas dilempar, pasti ini harus punya kecepatan awal. Nah, kemudian G itu besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Ketika benda jatuh itu kecepatannya dia bertambah 10 meter per sekon. Nah, itu sudah saya jelaskan ini di GLBB, ini kan GLBB ya. Artinya apa? Tiap 1 detik itu kecepatannya berubah ya. Ini V berubah sebesar 10 meter per sekon. Nah, ketika dia jatuh ke bawah bertambah terus tiap 1 detik itu 10 meter per sekon. Makanya yang kemarin soal itu kalau lompat dari lantai 100 itu lebih bahaya. Kenapa? Karena lebih lama jatuhnya, semakin lama jatuhnya pasti semakin besar kecepatannya karena bertambah terus 10 meter per sekon tiap 1 detik. Beda kalau dilempar. Kalau dilempar itu setiap 1 detik berkurang karena berlawanan dengan gravitasi. Jadi lama-lama berkurang, misalnya dari 100 ke 90, 80, 70, 60 kan berkurang 10 ya. Ya. Berarti nanti lama-lama akan berhenti. Lama-lama akan berhenti. Ya, jadi setelah berhenti singgah dulu di atas ngopi-ngopi ya. Jadi berhenti dulu sejenak, kemudian turun lagi ke bawah. Kalau ke bawah ini bertambah cepat, kalau semakin ke atas bertambah lambat. Akhirnya di sini V-nya di sini, pada saat di sini anggaplah saya tulis V1 di sini. Ya, berarti V1-nya di sini 0 karena dia berhenti. Ya. Kemudian kembali lagi ke bawah di sini V2. Oke, seperti itu. Waktunya misalnya di sini ini waktu T dari bawah ke atas, saya misalkan T1. Itu sama dengan waktu yang diperlukan dari atas ke bawah. Ini saya misalkan T2 ya. Jadi waktunya akan sama nanti. Nah, jadi ini berlaku T1 itu sama dengan T2. Waktu yang diperlukan oleh benda dari bawah ke atas ke titik tertinggi sama dengan waktu yang diperlukan dari atas ke bawah. Oke, ini gesekan udara diabaikan ini. Ya, itu dulu yang harus kita ketahui. Semakin ke atas semakin kecil kecepatannya. Misalnya anggaplah kecepatannya mula-mula 120 ya meter per sekon. Nah, semakin lama akan berkurang, akan menjadi setiap 1 detik berkurang 10 ya. Berarti sekitar 110. Ini detik kedua misalnya, kemudian detik ketiga menjadi 100 ya, menjadi lagi 90, 80, 70. Nah, sampai menjadi 0. Ya, sampai menjadi 0. Kalau 0 ini sudah berhenti di atas. Nah, jadi seperti itu perubahannya beraturan juga, setiap 1 detik berkurang 10. Ya. Jadi kalau dari logika ini kita bisa tahu bahwa kalau 120 ini dia akan berhenti di atas 12 detik. Jadi biar kita tidak pakai rumus, sebetulnya pakai logika ya. Dia akan berhenti di atas ini, dia 0 kecepatannya selama 12 detik. Kalau 120, jadi kalau 100 kecepatan awalnya dilempar ke atas berarti 10 detik. Nah, kemudian nanti kalau ke bawah di sini ya tinggal kita hitung nanti. Ini kan lama-lama jadi mulai dari 0 lagi, kemudian 10, 20, 30, 40 sampai 120 sesaat sebelum menumbuk tanah di sini. Jadi akan semakin cepat kalau dia jatuh. Makanya kalau ke atas tadi kan plus minus ya. Jadi nilai G itu kalau dia positif berarti dia ke bawah karena searah, gravitasi semakin cepat. Kalau minus berarti ke atas. Nah, dia semakin melambat. Ya, jadi ketika kita melihat ini kita bisa tahu nanti berapa jawabannya ini. Yang pertama kecepatan akhir benda tersebut dulu A.
kecepatan akhir. Fenolnya kan diketahui tadi mula-mulanya itu 120 meter per sekon. Nah, sementara waktunya ini selama 3 detik nih. Nah, bisa juga di soal misalnya berapa kecepatan air setelah 3 detik. Nah, 3 detiknya pindah ke bawah, di sini tidak masalah, jadi sama. Tinggal kita masukkan rumusnya tadi di sini. Ini VT sama dengan V0 plus minus GT. Karena dia ke atas berarti dikurang. Iya. Nah, kecepatan air VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Ya. Nah, berarti untuk mencari kecepatan akhirnya ini V0-nya kan 120 ya, 120 tinggal dimasukkan saja. G-nya itu 10. Nah, kemudian waktunya ini T 3 detik. Ya, jadi gampang ini, jadi sisa 120 dikurang 30 hasilnya adalah berapa ini, 90 ya, 90 meter per sekon. Jadi nanti kecepatannya setelah dia dilempar 3 detik itu 90. Kalau tidak mau pakai rumus ini, pakai logika juga bisa. Ya, detik pertama kan ini 120 ya, detik pertama itu 120. Detik kedua enggak selama 3 detik. Ya, detik kedua berarti berkurang jadi 110, detik ketiga 100. Berarti tadi 90 di 0 dulu, ke detik ke 0 120 baru 110, kemudian 100 detik kedua, detik ketiga 90, jadi sama hasilnya ya. Nah, jadi ini kan detik ke 0, jadi maksudnya pada saat dilemparkan ya, itu kan 120, detik pertama ini 110, detik kedua itu 100, detik ketiga itu 90 dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan setelah detik keempat ya berarti 80 dan seterusnya. Itu kalau tidak mau pakai rumus, pakai logika ya. Kalau pakai rumus bisa langsung saja ini. Iya, makanya rumus sebetulnya dibuat untuk memudahkan supaya kita tidak urut lagi seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, V0-nya 120, G-nya 10, T-nya 3, tinggal dimasukkan 120 kurang 3 berarti 90 meter per sekon. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ini mengenai jawaban A, tidak ada Ji? B. Oke, selanjutnya bagian B. Nah, ini tidak terlalu sulit ini, yang penting kita pahami dan mengerti ya. Ketinggian benda tersebut setelah 3 detik. Ya, berapakah ketinggian benda? Berarti H yang ditanyakan. Nah, ini H. Tinggal dimasukkan saja, berarti pakai minus karena ke atas. Ya, tinggal dimasukkan saja. H sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu dikurang 1/2 dikali gravitasi dikali T pangkat 2. Ya, nah, jadi tinggal dimasukkan saja. H, V0-nya berapa? 120. Nah, kemudian waktunya kan dikatakan setelah 3 detik. Karena pasti beda-beda itu. Kalau 4 detik juga pasti lebih tinggi ya, karena dilempar ke atas. Nah, ini 3 dikurang 1/2 dikali G-nya 10 gravitasinya, T kuadrat 3 dalam karung pangkat 2. Nah, ini tinggal di selesaikan saja secara kekeluargaan. Ini berapa ini? 12 kali 3, 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Berarti 360 ya, dikurang 1/2 kali 10. Berarti bisa juga di sini 5 ya, 5 dikali dengan 3 kuadrat 9. Berarti 360 dikurang 45 ya, 45. Berapa ini 360 kurang 45? 315 Nah, berarti 315 meter. Nah, berarti ketinggiannya nanti 315 meter. Nah, kalau 4 detik ya berarti lebih tinggi lagi karena semakin ke atas. Makin ke atas. Lama-lama dia akan melambat dan sampai di titik tertentu di mana dia berhenti.
ya. Sudah menyerah naik di. Tapi sebagai manusia kita jangan menyerah ya, selalu ada jalannya. Sampai di atas berhenti sejenak, ngopi-ngopi dulu ya di atas. Kemudian turun lagi ke bawah. Sekarang kita cari kira-kira berapa ketinggian maksimumnya di sini dan berapa waktunya kira-kira sampai di atas di titik tertinggi. Ya, kita bisa pakai cara logika tadi. Ya, bisa juga rumus ini. Intinya kan tinggi maksimum yang dicapai oleh benda H maksimum. Ya, untuk mencari H max atau tinggi maksimumnya kita harus cari dulu waktunya. Karena kan hanya nanti dicari kita masukkan di sini T-nya, nanti kita cari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ya, bagaimana cara mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi? Kita bisa pakai logika tadi ya, sehingga 120 tadi kecepatan awalnya. Kalau semakin ke atas dia berkurang 10, berarti detik pertama 110 dan 190. Pasti di detik ke-12, di detik ke-12 itu akan berhenti, kecepatannya 0. Ya, bisa juga pakai rumus, pakai ini di atas. VT V0 plus minus G dikali T, di mana VT-nya di sini 0 karena di titik tertinggi dia berhenti. Jadi ini saja rumus yang dipakai, ketiga-tiganya salah satunya yang dipakai. Kemudian dimasukkan di sini, kita cari dulu T-nya bagian C. Ini mencari waktu ya, mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ya, kalau secara logika tadi, kalau 120 kecepatan awalnya berkurang 10, berarti nanti setiap 1 detik berkurang 10, berarti sampai 0 di 0 itu 12 detik. Ya, itu kalau pakai logika. Kalau cara rumus sama juga hasilnya pasti ya. Kita masukkan rumus tadi, VT sama dengan V0 dikurang G dikali T ya. Ini kecepatan di titik tertinggi itu 0. Ini saya kasih dalam karung di sini ya, kecepatan dalam karung kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena berhenti di titik tertinggi itu, dia berhenti, berarti kecepatannya 0. Nah, berarti kita masukkan di sini 0. PT-nya berarti 0 di sini sama dengan V0-nya tadi kan diketahui 120 dikali G-nya 10 dikali dengan waktunya T. Ini yang kita mau cari dulu. Berapa waktunya di titik tertinggi. Ini kita pindahkan ke sebelah jadi minus nih. Minus 120 sama dengan minus 10 dikali T. Maka T-nya nanti didapatkan kalau bagi di sini pindah kalau kali di sini ini pindah ke kiri, dia jadi bagi nih. Berarti minus 120 dibagi dengan minus 10. Iya. Ini sudah tewas nolnya, berarti 12. Minus 12 dibagi min 1 berarti hasilnya 12. Jadi didapat 12 sekon. Jadi sama caranya. Bisa juga langsung T sama dengan V0 per G, itu untuk mencari titik tertinggi. Bisa juga pakai cara cepat nih. Ya. Yang cara cepat kan didapat dari ini saja, formulasi rumus. Cara cepatnya itu dikerja cepat-cepat. Bisa cari T di titik tertinggi. Ya, terus T saja di sini. Ini maksudnya waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 dibagi dengan G. Iya. Nah, V0-nya tadi 120 dibagi dengan 10 sama dengan 12 detik. Terserah mau pakai cara apa ya. Yang jelas ini sudah didapatkan titik tertinggi ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Tinggal dicari nanti berapa ketinggian maksimum, tinggi maksimum yang dicapai benda. Iya, berarti H max untuk gerak vertikal tadi sama rumusnya.
sama aja rumusnya ini. H sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Ya. Dikurang 1/2 G dikali T kuadrat. Oke. Nah, tinggal dimasukkan saja V0-nya tadi 120 kecepatan awal. Tadi yang dimasukkan di sini di titik tertingginya ini. Berarti 12 kita masukkan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, dikali 1/2 dikali G-nya 10. Dikali dengan T kuadrat berarti 12 kuadrat. 12 dalam karung pangkat 2. Ya. Nah, tinggal diselesaikan saja secara kekeluargaannya. Berapa ini? 12 kali 12 144 ya. Ada nolnya. Nah, berarti nanti dikurang 10 dibagi 2 1/2 kali 10 5 dikali dengan 12 kuadrat 144. Oke. Berarti 1440 dikurang 5 kali 144. 144 bagi 2 72 ya, berarti 720. Jadi kalau ada perkalian 5 bagi 2 saja ini baru kali 10. Berarti 72 dikali 10 720. Nah, tinggal dimasukkan saja berarti jawabannya 720 ini meter. Nah, berarti itulah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda tadi. Bukan 722 Pak. Iya. Ya, berapa? 722. 722 ini kan 144 kali 5. Coba beda. Hitung ulang. Karena kalau saya bagi 2 saja ini kan 72 tuh dikali 10 berarti 720 ini. Coba dikali ulang. 720 Pak. Oh 720. Oh iya. Karena ini saja 5 kali 144 kalau saya bagi 2 144 itu kan 72. Saya kali 10 berarti 720. Nah, seperti itu caranya kalau perkalian 5. Jadi 140 dikurang 720 yaitu 720. Oke. Jadi itu ketinggian maksimum. Jadi tidak terlalu sulit, yang penting dipahami. Dipahami rumusnya. Iya. Dipahami dan dimengerti katanya, sama seperti wanita, kalau bisa dipahami dan dimengerti. Oke, lanjut. Mana tadi? Lama benda tersebut melayang di udara. Jadi untuk lama benda melayang di udara berarti nanti ini sudah bisa dijawab langsung ini karena waktu sudah diketahui di sini. Maksudnya lama benda melayang di udara. Jadi misalnya ada benda ditembakkan ke atas, ya, kemudian kembali lagi ke bawah, ya, berapa lamakah benda itu melayang di udara? Ya. Sebetulnya biar tidak kita pakai rumus ini, kalau secara logika bisa langsung ditahu nih. Ya, kalau tadi ini 120 meter per sekon kecepatannya ketika dia dilempar ke atas, pasti 12 detik waktunya dari bawah ke atas. Kemudian dari atas ke bawah juga 12 detik karena waktunya sama. Berarti 12 ditambah 12. Nah, itu hasilnya 24. Ya, 24 nanti. Ya. Saya jawab nih bagian D-nya. Jadi tadi bendanya dilempar ke atas, kemudian ini sampai di atas, kembali lagi ke bawah. Nah, ini T-nya tadi, anggaplah ini T1, di sini T2. T1 pada saat dia naik, T2 pada saat dia turun. Ya. Berarti ini T1 sama saja dengan T2 ini, ya. Untuk mencari T1, sama seperti tadi kita pakai saja rumus cepatnya tadi, yaitu dikerja cepat-cepat ini T ya. T untuk mencapai titik tertinggi yaitu V0 per G. Ya. Jadi ini V0 per G. Ini pasti 12, ini 120 per
10. Berarti 12 detik. Nah, karena T1 sama dengan T2 dari atas ke bawah juga sama. V0 per G juga ya, V0 per G. Ya, jadi sama saja ini di 120 jadi bagi 10 hasilnya juga 12 detik. Nah, berarti nanti 24 ya, berarti waktu total benda melayang di udara ya dari A ke B terus kembali lagi ke C ya. Ini sebetulnya kembali ke A ini karena dia vertikal seperti ini. Tapi tidak masalah, saya tulis saja C. Berarti waktu total TABC misalnya, TABC. Berarti TAB tambah TBC. 12 tambah 12 ya. TAB ditambah TBC. Kenapa ada TBC di sini? 12 tambah 12 hasilnya 24. Sama nih 24 sekon. Ya, waktu benda melayang di udara. Kalau kita pahami sebetulnya berapapun angkanya ini langsung bisa kita tahu. Jadi kalau 100, misalnya sebuah peluru ditembakkan ke atas dan kecepatan anggaplah 200 misalnya. Ya, berarti 20 detik itu sampai di titik tertinggi. Kembali ke bawah itu 20 detik lagi. Itu totalnya 40 detik lamanya melayang di udara. Ya. Oke, jadi seperti itu gerak vertikal. Nah, jadi saya kira tidak terlalu rumit ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya, usaha energi dan daya. Jam berapa Mika? 8.54. Oke. Usaha energi dan daya. Ya, jadi tidak terlalu rumit sebetulnya karena yang saya berikan hanya yang dasar-dasar saja ya. Yang penting bisa dipahami maksudnya. Untuk usaha, apakah suara saya masih jelas? Masih? Masih jelas, Kak. Jelas, Pak. Oke. Ya sekali. Oke. Ya, di MAC juga itu sudah ada materinya, yang videonya juga sudah ada di situ beberapa. Nanti saya tambah lagi videonya supaya lebih dimengerti. Usaha energi dan daya, apa yang dimaksud dengan usaha energi dengan daya? Ya. Usaha. Ya, kalau usaha dalam bidang ekonomi itu beda dengan di fisika ini. Kalau usaha misalnya ya jual mobil atau apakah ya. Usaha untuk fisika itu diartikan sebagai gaya dikali perpindahan ya. Apa yang membedakan ada usaha dan tidak ada usaha kalau di fisika ya, kalau misalnya ada meja didorong kemudian mejanya bergerak atau berpindah, berarti saya punya usaha karena mejanya berpindah, ada perpindahannya. Tapi kalau ada tembok saya dorong setengah mati ya, tapi temboknya tidak bergerak, meskipun gaya saya besar, temboknya tidak bergerak. Berarti saya tidak punya usaha. Kenapa? Karena saya tidak berpindah. Iya, tidak ada perpindahan. Iya, jadi kalau misalnya naik Gojek dari rumahnya, kemudian ke pasar, ya membeli apa tadi? Membeli sesuatu, kemudian tukang Gojek itu lagi yang menunggu kemudian mengantar lagi kembali ke rumah, berarti tidak ada perpindahan di situ, berarti tidak ada usahanya tukang Gojek untuk kalau secara fisika ya, karena kembali lagi ke posisi semula. Iya. Ya, jadi sebuah gaya dikatakan memiliki usaha
Itu ketika memiliki perpindahan ya, ketika diberikan gaya benda tersebut berpindah. Ya, sebagai contoh. Ya, misalnya ada benda ya. Ya, misalnya di sini ada benda. Kemudian diberikan gaya atau didorong dengan gaya F. Sehingga bendanya berpindah. Ya, anggaplah berpindah di sini. Ini saya dorong. Berpindah sejauh S. Ini perpindahan di sini ya. Dari sini misalnya saya ambil titik tengahnya. S-nya misalnya 4 meter. Oke. F-nya misalnya 100 Newton. Contoh ya. Gayanya 100 Newton. Kemudian bendanya berpindah sejauh 5 meter. Ya, pertanyaannya, siapakah yang mendorong meja itu? Berapa usahanya? Oke. Nah, jadi usaha di sini kalau di fisika harus ada hasilnya. Hasilnya adalah bendanya berpindah. Kalau bendanya tidak berpindah berarti kan 0 S-nya. F kali S, S-nya 0 berarti usahanya juga 0. Nah, berarti W itu sama dengan gaya dikali perpindahan. F dikali S ya. Oke. Nah, ini kalau saya buat segitiga, rumusnya berarti W sama dengan ini yang di bawah dikali ya. F dikali S. Oke, berarti kalau W sama dengan F kali S, F sama dengan W per S, sedangkan S sama dengan W per F. Kalau kita cari F-nya, berarti W usaha dibagi dengan perpindahan. Oke, kalau kita cari S-nya atau perpindahannya, diketahui usaha dan gayanya berarti W per F. Oke. Nah, kalau contoh di atas di sini, ini karena W-nya dicari ya. Nah, W-nya itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Ya, tinggal dimasukkan saja. Gayanya 100 Newton. 100 dikali dengan perpindahannya 4. Ini kalau misalnya sentimeter dijadikan meter ini, Dik. Nah, berarti 100 dikali 4. Nah, jawabannya adalah 400. Usaha ini satuannya joule. Iya. Nah, berarti 400 joule usahanya. Nah, untuk keterangannya, ini saya tuliskan dulu keterangannya, di mana W itu adalah usaha. Kemudian ini satuannya ini joule. Bisa juga kalori sebetulnya. Nah, ada juga kalori ya. Nah, kalori itu satuannya usaha. Jadi kalau misalnya ada makan sesuatu, baik itu karbohidrat, lemak, protein, itu kan ada kalorinya. Nah, kalori itu sebetulnya digunakan untuk melakukan tenaga nih atau usaha. Makanya satuan usaha juga ada kalori di sini. Kemudian ini 1 kalori itu 4,2 joule ya. Ini kalau konversinya sekitar 4,2 joule. Oke. Nah, kemudian untuk F ini gaya. Satuannya Newton, N. Nah, sama dengan berat. Berat juga gaya sebetulnya berat. Gaya berat. Cuma kalau gaya berat itu ya ke pusat bumi. Ya. Jadi kalau ditanyakan berat, berapa berat badannya, jangan jawab 50 kg, salah itu nih. Karena kilogram itu massa.
Jadi kalau ditanyakan beratnya kali 10 lagi kali G. Berarti kalau 50 kg berarti 50 kali 10 500 Newton beratnya di bumi. Di bulan beda lagi beratnya. Oke, lanjut. S. S ini jarak atau perpindahan. Ini lebih tepatnya perpindahan sebetulnya. Setelahnya meter. Oke. Usaha. Ini kalau misalnya dia didorong searah nih, searah. Ini tadi kan didorong. Arahnya horizontal. Nah, kalau dia membentuk sudut beda lagi ya. Nah, jika membentuk sudut, jika gaya membentuk sudut, bagaimana maksudnya membentuk sudut? Misalnya ada benda, anggaplah lurus ini, ya ada benda ini, ya kemudian bisa ditarik, bisa didorong juga, ya dengan gaya misalnya 300 Newton ya, 300 Newton. Kemudian bendanya berpindah. Ini ada sudutnya di sini. Ya, anggaplah sudutnya ini 30 derajat misalnya. 30 derajat. Sehingga bendanya di sini berpindah sejauh, saya jadikan sentimeter saja. Ya, sehingga bendanya berpindah sejauh 400 cm. Ya. Nah, berapakah usahanya? Nah, kalau untuk sudut seperti ini, itu kita pakai aturan kosinus ini ya. Ya, aturan kosinus berarti sini nanti F cos theta. Tetanya di sini 30 derajat. Ya, diproyeksikan ini. Kalau dalam matematika diproyeksikan. Nah, berarti nanti untuk usaha, mencari usaha, tinggal ditambah saja. Kan usaha itu F kali S. Ya, berarti F dikali S ditambah cos theta. F kemudian dikali S. Sebetulnya ini yang memiliki derajat ini dia di F-nya. Nah, jadi bisa juga kita tulis di sini F dikali dengan cos theta ya, berarti F cos theta, nah, dikali juga dengan S ya. Nah, berarti nanti di sini F-nya itu 300 dikali dengan kosinus. Ini pasti sudah pernah belajar trigonometri ya, kosinus, cos 30 ya. Kalau dilupa juga bisa pakai kalkulator ini. 1/2 akar 3 ini cos 30 dikali dengan S-nya 400 cm. Ini S-nya dijadikan meter. Iya, jadikan meter dulu. Ini S-nya sama dengan 400 cm dijadikan meter. Dalam satuan internasional berarti 4 meter. Tinggal dikali 4 di sini. Iya, berarti ini mudah ini 300 dikali dengan cos 30 itu 1/2 akar 3 ya. Sin 30 1/2 berarti cos 30 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2. Nah, ini S-nya 4, tinggal dimasukkan saja. Iya, nah, ini tinggal dikali saja. Ini 300 dibagi 2 itu kan 150, berarti akar 3 dikali 4. Ini akar 3 nya tetap tidak usah dikeluarkan akarnya, berarti nanti 150 kali 4 saja langsung. Berarti 600 akar 3. Satuannya joule. Ya, berarti inilah usahanya ketika dia ditarik membentuk sudut. Jadi kalau 60 derajat sudutnya berarti tinggal diganti tetanya di sini, berarti jadi cos 60 ya. Iya. Oke, mungkin ada yang tidak mau ditanyakan.
Itu tadi usaha, ini tidak terlalu rumit juga, sudah ada rumusnya. Belum pernah saya kasih tugas ya, sebentar saya kasih tugas, gampang aja tugasnya. Sebetulnya bagus kalau diberikan tugas karena bisa memperbaiki nilai nanti nah. Karena tugas itu 35% bobotnya. Oke, saya lanjut. Itu tadi usaha. Nah, kemudian energi. Energi apa hubungannya antara usaha dan energi? Berapa ada 31 yang hadir ya. Nah, apa yang membedakan antara usaha dengan energi? Jadi energi itu sebetulnya kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau di fisika energi ada beberapa ya. Ada energi potensial, energi kinetik, energi cahaya. Apalagi kalau dihubungkan dengan konversi, nah itu lebih banyak lagi. Nah, tapi untuk di gerak ini yang berhubungan dengan gaya, ada energi kinetik. Nah, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ini. Usaha dan energi ya pasti banyak dari dalam berbagai bidang malah. Energi. Iya, di HP-nya pun ada energi kimia nih. Yang berhubungan dengan ini apalagi sehingga bisa menyalakan HP ya. Diubah jadi energi listrik. Di rumahnya ada lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya ya. Kipas angin, energi listrik diubah menjadi energi gerak ya. Kemudian naik motor misalnya pakai bensin, nah itu energi kimia, ada pembakaran di situ, ada piston ya diubah menjadi energi gerak, putaran roda dan sebagainya. Energi air ya, air. Kenapa air bisa menghasilkan listrik? Karena air itu energi potensialnya dibendung, airnya dibendung memutar turbin ya. Ya, air jatuh itu memutar turbin. Nah, turbin bergerak menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, dan sebagainya. Jadi ini contoh yang pertama, contoh energi itu energi kinetik misalnya. Kinetik. Nah, benda bergerak nih energi kinetik. Nah, energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda karena memiliki kecepatannya. Berbanding lurus juga dengan massa. Energi kinetik. Nah, untuk perumusannya EK itu sama dengan 1/2 dikali M, ini 2 ini ya, dikali kecepatan pangkat 2, 1/2 mv kuadrat. Ya, semakin besar massanya semakin besar energinya, semakin besar kecepatan juga semakin besar energinya ya. Makanya kalau misalnya ada mobil truk dengan mobil biasa, itu lebih bahaya mobil truk sebetulnya ya. Kalau menabrak, kenapa? Karena massanya besar. Kalau massa besar, energinya juga lebih besar. Iya, energi lebih besar. Nah, kalau dihubungkan dengan gaya dan perlambatan pengereman, ya mobil truk kalau penuh, muatannya penuh, nah berarti energi yang dibutuhkan untuk mengerem dia, mengubah kecepatannya, itu juga lebih besar. Ya, makanya jangan coba-coba iseng-iseng mau tahan mobil truk. Ya, banyak saya lihat juga di berita itu ada yang bikin kontennya tiba-tiba menghalangi mobil truk. Itu bahaya sebetulnya, apalagi kalau truk itu muatannya besar, karena truk itu direm tidak langsung berhenti ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk menghentikannya kalau dihubungkan dengan fisika ya, perubahan kecepatan. Makanya ya butuh space jarak beberapa meter baru dia bisa berhenti, yaitu kalau dihubungkan dengan energi, karena energi kinetiknya besar berarti butuh gaya yang lebih besar juga untuk menghentikannya ya. Kemudian
misalnya spidol atau peluru. Yang jauh-jauh spidol, peluru saja. Peluru itu tidak berbahaya kalau dia cuma dilemparkan ke orang misalnya. Itu tidak akan menembus badannya kalau dilempar saja. Kita yang melempar. Tapi kalau masuk di pistol itu berbahaya. Kenapa? Karena kecepatannya. Ada V di sini. Dia berhubungan dengan kecepatan, V kuadrat. Semakin cepat peluru itu semakin berbahaya, makanya bisa menembus. Energinya juga besar. Jadi semakin cepat benda itu, energinya juga besar. Iya. Nah, jadi peluru itu kecil, masanya kecil, tapi karena kecepatannya besar, energinya besar, bisa menembus badan. Ya, mirip seperti bom, misalnya bom. Bom itu bisa merusak karena dia punya kecepatan yang sangat tinggi pada saat bomnya meledak. Iya. Apalagi bom atom ya, ada reaksi berantai. Reaksi berantai itu dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 2 jadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian dengan kecepatan yang besar ada juga zat radioaktifnya. Itu bisa semakin berbahaya karena dia pakai kecepatan kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8. Kalau pakai kecepatan cahaya otomatis sinerginya juga jauh lebih besar. Iya. Makanya jadi rumus itu E sama dengan mc kuadrat itu. Ini energinya besar, di sini kali dia pakai C. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di pangkat 2 kan lagi. Oke, saya lanjut ke sini. Kalau energi ini pakai V biasa saja. Kalau misalnya ada mobil yang bergerak. Nah, di mana energi kinetik itu adalah EK itu energi kinetik. Ini satuannya sama dengan usaha. Joule, bisa juga kalori. Nah, kemudian M ini massa. Satuannya kilogram. Nah, V ini kecepatannya. Nah, kecepatan meter per sekon. Ya, contoh. Ya, misalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya, jika massa mobil tersebut adalah 1 ton. Nah, yang ditanyakan, hitung berapa harga mobil itu kira-kira. Energi kinetik mobil tersebut. Nah, kemudian B bagian A saja dulu, sebentar B-nya. Oke, satu-satu ya. Nah, jadi untuk mencari berapa energi kinetiknya, ini gampang ini. Kan tinggal selesaikan saja ini nih. Nah, sudah ada rumusnya, tinggal diselesaikan ya. Nah, tulis dulu diketahui. Ya, kalau mau gampang ditulis dulu diketahui. Ini kecepatannya 36 km per jam. Ini kalau bisa dijadikan
meter per sekon, karena nanti dalam joule satuannya, dalam joule. Ya. Nah, kemudian ini V-nya 36 km per jam. Ini jadikan meter per sekon. Pakai cara cepat saja, sudah saya ajarkan cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu di kerja cepat-cepatnya. 36 dibagi saya 3,6. Cara cepatnya berarti berapa ini? 10 meter per detik. Ya. Nah, kemudian massanya ini kan 1 ton. 1 ton, M-nya 1 ton dijadikan kilogram. Massanya 1 ton. Dijadikan kilogram, ini berarti 1000. 1 kali 1000 1000. 1000 kilogram massanya. Oke, kemudian ini langsung energi kinetiknya. Eka, nah tinggal dimasukkan saja 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Ya, berarti 1/2 dikali massanya tadi 1000. Ya, kemudian dikali dengan V kuadrat. Kecepatannya tadi 10 ya, berarti 10 kuadrat. Nah, berarti ini 10 dikali 1500 dikali dengan V-nya 100. Nah, berarti 50.000 di. Ya, 50.000 joule. Iya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini bisa saja nanti ditanyakan berapa, bisa kecepatannya yang ditanyakan ya. Bisa yang ditanyakan adalah massanya. Nah, yang jelas kalau kecepatannya ditanyakan pasti diketahui energi kinetiknya dengan massanya. Ya, jadi tinggal di ini saja, dibalik-balik saja ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang energi kinetik. Iya. Mau saya tambah ini bagian B-nya karena terlanjur saya tulis bagian B tadi. Nah, misalnya energi kinetiknya jika kecepatannya 72 km per jam, supaya banyak contoh soalnya. Nah, ini tadi kan kecepatannya 36 dibandingkan dengan 72. Coba. Nah, kalau 72 ini bagian A tadi. Ya. Bagian B kalau V-nya itu 72 km per jam. Nah, ini dijadikan meter per sekon pakai cara cepat 72 per 3,6. Ya, berarti nanti di sini 20 meter per sekon. Nah, tinggal dimasukkan saja di energi kinetik. Energi kinetiknya itu 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Nah, berarti siapa yang baru lanjut? Nah, tinggal dimasukkan saja. Jadi ini tidak terlalu sulit ini. Massanya 1000 tadi, 1 ton ya, dikali V kuadrat. Nah, ini 20. Berarti dalam karung 20 pangkat 2. Iya. Tinggal diselesaikan saja secara kekeluargaan berapa nih? 1/2 kali 1500 kali dengan 2 kuadrat 4. Nolnya 2 nih, 400. 5 kali 4 20. Nolnya 4. 1 2 3 4 200.000 joule. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kecepatannya itu 2 kali lipat, ini kan dari 36 ke 72, itu energinya malah bertambah 4 kali lipat. Jadi kalau 36 km per jam tadi 50.000 joule,
Ya, kalau 72 km per jam itu 200.000 joule. Ya. Makanya semakin cepat sebuah mobil ya, maka semakin berbahaya sebetulnya ya. Kenapa? Karena energinya juga lebih besar. Energinya juga lebih besar ya. Apalagi kalau sudah ada mobil truk yang massanya besar, kemudian cepat lagi. Itu lebih berbahaya lagi. Energi jangan coba dekat-dekat di depannya. Karena kalau dipaksa direm itu bisa saja jebol remnya ya. Kalau sudah massanya besar, sudah full muatannya, cepat lagi, itu bahaya sebetulnya. Karena kapasitas rem untuk menghentikan perubahan kecepatan, nah itu terbatas ya. Oke, makanya peluru yang kecil itu bisa bahaya karena energinya besar, karena dia memiliki kecepatan yang besar. Di sini ada V kuadrat, karena V di sini dikuadratkan. Ya, spidol juga bahaya sebetulnya. Kalau dilempar ke teman kan kena tidak masalah, tapi kalau spidol itu kecepatannya sama seperti kecepatannya peluru, nah itu bahaya juga. Oke. Jam 9.24 nih. Oke, lanjut. Energi potensial, tapi ini saya nanti saya lanjutkan ini. Untuk energi potensial, rumusnya saya dulu yang saya tuliskan, kalau contoh soalnya nanti. Energi potensial ya, ini energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Misalnya ada buah kelapa yang ada di atas pohon kelapa, itu punya energi potensial karena dia punya ketinggian ya. Nah, energi potensial EP ini sama dengan massa dikali gravitasi dikali H, M kali G dikali H. Nah, di mana EP itu adalah energi potensial. Satuannya joule. Sama dengan energi kinetik karena sama-sama energi. Kemudian M itu massa. Yang satuannya kilogram, dan G ini adalah percepatan gravitasi. Meter per sekon pangkat 2. Ya, jadi semakin tinggi benda tersebut, misalnya ada pohon kelapa kemudian memiliki buah ya, semakin tinggi buah pohon kelapa tersebut dari atas tanah, dari permukaan tanah, itu energi potensialnya juga semakin besar ya, karena memiliki ketinggian juga yang lebih besar. Oke, ya mungkin ada yang mau